Hati mereka telah berkarat akibat dosa yang telah mereka lakukan. Penyakit hati itu menghancurkan amal, menghancurkan kepribadian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Membersihkan hati adalah tugas seumur hidup. Islam tidak hanya memperbaiki yang nampak dari luar, tapi sangat menaruh perhatian pada hati. Karena baik dan buruknya amal, lurus dan bengkoknya perilaku, semuanya berawal dari hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itulah hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyucikan hati dan mencegah kita dari mengotori hati. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Penyakit hati itu menghancurkan amal, menghancurkan kepribadian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Surah Al-Baqarah ayat 10. Penyakit hati seperti riya, hasad, ujub, takabur, cinta dunia berlebihan, cinta dosa, cinta ahli dosa, benci amal, benci orang soleh. Itu semua kalau dibiarkan itu akan mengeraskan hati, bahkan mematikan hati. Wal'iyadzu billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, ditorehkan di hatinya noda hitam, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu, jika ia mundur, jika ia mencabut diri dari dosa itu, wastaghfara, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dan ia taubat, suqila qalbu, disucikanlah hatinya. Wa in ada, tapi jika ia kembali melakukan dosa, zida fiha, ditambah noda hitamnya, hatta ta'luwa qalbah, sampai noda hitam itu menutupi hatinya. Wa huwa ran, dan itulah ran, karat, alladzi dzakarallah, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak,
Sungguh hati mereka telah berkarat akibat dosa yang telah mereka lakukan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis yang mulia ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah mengatakan, jihadun nafsi a'zamul jihad. Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang terbesar. Wa huwa asasu salahil qalbi, dan itulah dasar perbaikan hati. Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beberapa cara untuk membersihkan hati. Rajin berdoa, rajin bertaubat, berzikir dan beristighfar, membaca dan mentadabburi Al-Quran, menjauhi dosa, meskipun dosa kecil, dan senantiasa menjalin keakraban yang baik dengan orang-orang yang soleh, serta rajin bersedekah. Itu adalah kiat-kiat untuk menyucikan hati. Mari kita amalkan doa nabawi yang diriwayatkan, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku takwanya dan sucikanlah ia. Sesungguhnya hanya engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya, hanya engkaulah pemimpinnya dan hanya engkaulah penolongnya. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.